Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi bersama, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang konsep kafaah dalam mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Nugroho Notodiharjo ME. Yang pertama ada pengertian dari kafaah. Secara etimologis, kata kafaah berasal dari bahasa Arab dari kata kufu, yang berarti kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Sedangkan secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, kufu dalam pernikahan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Yang kedua, menurut Tihami dan Sauhari Sahrani, maksud dari kafaah dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Dan yang terakhir, dapat diberi kesimpulan, arti dari kafaah dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya ada pandangan kafaah menurut para ulama. Yang pertama yaitu pandangan menurut ulama klasik yang diungkapkan oleh Al-Marwadi. Beliau mengungkapkan bahwa kafaah ditentukan oleh pihak wanita dan walinya dalam perkawinan. Al-Mawardi mengatakan ada 7 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama agama. Menurut beliau, apabila seseorang telah berpegang teguh pada agama, maka dia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan ia tidak akan berselingkuh. Yang kedua yaitu nasab. Beliau berpendapat, bila keturunannya terhormat, sudah pasti dia mempunyai kehormatan dan dihormati. Yang ketiga ada kebebasan atau merdeka, yang berarti memiliki kebebasan. Dia bukanlah seorang budak, karena budak itu lebih rendah dari orang yang merdeka. Budak itu berada di bawah kendali tuannya. Yang keempat, ada penghasilan atau pekerjaan. Yang kelima, ada harta. Yang keenam, umur. Dan yang terakhir, bebas dari cacat atau ayat. Yang kedua, pandangan kafaah menurut ulama kontemporer. Ada 2 pandangan, yaitu menurut Amir Syarifuddin dan menurut Muhammad Jawad Mughniyah. Yang pertama menurut Amir Syarifuddin, beliau mengatakan yang dijadikan standar dalam penentuan kafaah itu adalah status sosial pihak perempuan, karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan. Seandainya lebih, tidak menjadi halangan. Tetapi apabila pihak perempuan itu menerima, maka perkawinan boleh dilakukan. Yang kedua, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, beliau berpendapat bahwa kafaah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita. Tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya. Selanjutnya ada pandangan ulama dari mazhab. Yang pertama ada ulama Hanafiyah. Beliau berpendapat ada 6 yang harus diperhatikan dalam berkafaah, yaitu yang pertama nasab, keturunan atau kebangsaan. Yang kedua ada Islam, yaitu
dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Yang ketiga ada hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Yang keempat, kemerdekaan dirinya. Yang kelima, dinayah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. Dan yang keenam, ada kekayaan. Selanjutnya, pendapat dari ulama Malikiyah. Beliau berpendapat yang menjadi kriteria kafa'ah hanyalah dinayah atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Selanjutnya ada pendapat dari ulama Syafi'iyah yang menetapkan ada 4. Yang pertama, kebangsaan atau nasab. Yang kedua, kualitas keberagamaan. Yang ketiga, kemerdekaan diri. Dan yang keempat, usaha atau profesi. Dan yang terakhir, pendapat dari ulama Hanabiyah yang mengatakan jika kafa'ah harus memiliki 5 kriteria. Yang pertama ada kualitas keberagamaan, yang kedua usaha atau profesi, yang ketiga kekayaan, yang keempat kemerdekaan diri, dan yang terakhir ada kebangsaan. Hikmah dari kafa'ah yaitu wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Yang kedua, dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Yang ketiga, naik atau turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Tujuan utama kafa'ah adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia, dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.